Menteri Pertanian Amran Sulaiman percaya atas target Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai dalam 4 tahun. Amran mengatakan Indonesia sudah pernah melakukan di era Presiden Jokowi. Kata Amran, pencapaian itu diakui Organisasi Pangan Dunia atau FAO. Menurutnya sejumlah program pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan untuk mendorong swasembada pangan. Salah satunya program lumbung pangan atau food estate. Swasembada pangan ala Prabowo dianggap salah jalan. Apakah krisis Republik Indonesia akan petani muda dan bagaimana menghadapi lahan pertanian yang menyusut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung, Bung Yuwana, Prabowo menargetkan swasembada pangan dalam 4 sampai 5 tahun lewat program food estate. Menurut catatan Anda bagaimana kebijakan ini, Bung? baik Bung Anggi, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidni ilma, warsukni fahma, robi syurah li sodari wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawliya. Amma ba'd. Jadi begini Bung Anggi, Pak Prabowo mentargetkan swasembada pangan melalui program food estate itu menurut saya butuh dievaluasi secara menyeluruh. Jadi program ini kan pernah dilaksanakan ketika Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia pada waktu kemarin, rezim kemarin, dan hasilnya bisa diketahui bersama amburadul kan, alias gagal gitu kan. Ribuan hektar lahan di Kalimantan Tengah untuk proyek food estate itu ditemukan terbengkalai. Kemudian lahan yang sudah dibuka malah mangkrak dan tumbuh semak belukar. Ada juga kemudian yang berubah menjadi perkebunan sawit. Belum para petani yang kewalahan menanam padi di lahan food estate tersebut akibat beberapa kali gagal panen. Bahkan masih terngiang di ingatan kita, food estate malah berubah menjadi jagung yang ditanam di polybag. Karena memang tanah Kalimantan Tengah itu kan gabut ya, tidak cocok untuk padi. Nah, pertanyaannya apakah ini tidak menjadi pelajaran oleh Prabowo setelah menjadi presiden sekarang ini? Target 4 sampai 5 tahun swasembada pangan ini harusnya matang betul di kebijakan strategisnya di level makro, bahkan perekonomian secara global. Banyak faktor yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya program ini. Namun saya kok pesimis selama politik ekonomi yang diterapkan adalah kapitalisme, kata berhasil itu kok seperti jauh panggang dari api, Bung Anggi. Baik, dan juga diketahui jumlah petani muda pun berkurang ya, Bung. Belum lagi petani juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan subsidi. Menurut Anda, Bung Yuwana, apakah target swasembada ini juga membutuhkan dua unsur tadi? Ya, memang program swasembada melalui food estate ini program yang super ambisius ya. Jadi tantangannya sebetulnya sangat banyak. Bukan hanya dukungan dari petani-petani muda dan pupuk-pupuk yang bersubsidi, tapi sifatnya lebih kepada sistem politik ya, menurut saya ya. Sistem politik pertanahan atau pertanian yang diterapkan di negeri ini. Selama menggunakan politik ekonomi kapitalisme, tujuan program food estate ini akan dibelokkan ya dari mengejar target kesejahteraan, ya targetnya kesejahteraan rakyat, yang ada justru menjadi hitung-hitungan bisnis para tengkulak itu. Jadi jangan-jangan kesejahteraan itu hanya kedok saja, Bung. Berbeda 180 derajat dengan politik ekonomi Islam. Jadi pemerintah memang wajib meriayah masyarakat, sebagaimana hadis nama al-imamur ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi itu, dalam meriayah masyarakat itu semua dimudahkan.
bukan akal-akalan atau bahkan hanya kedok belaka. Jika pemerintah serius mengurusi urusan umat ini, maka yakin deh regenerasi petani itu tidak akan kekurangan peminat. Apalagi jika apalagi pertanian ini kan merupakan sumber perekonomian nomor wahid ya, selain industri, perdagangan dan tenaga manusia. Lebih-lebih jika didukung dengan teknologi maju, misalnya melalui pengembangan startup pertanian ya, agritech, agriculture teknologi misalnya, apalah istilahnya ya, fakultas-fakultas pertanian yang menjadi bonafit karena menjadikan pekerjaan yang pasti ada dan sebagainya. Adapun subsidi pupuk kan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah, Bung Anggi. Problem subsidi pupuk selama ini kan pada distribusinya yang yang tidak merata. Jadi aksesnya tidak sampai ke petani langsung. Yaitu tadi karena terjebak oleh bisnis para tengkulak. Jadi permainan swasta yang hanya menuruti nafsu ekonomi semata sampai-sampai mengabaikan kesejahteraan para petani. Maka wajar kalau kemudian program food estate ini serasa jauh panggang dari api seperti yang tadi saya katakan. Seharusnya memang pemerintah tegas menggunakan sistem ekonomi Islam sehingga ketika dalam pengawasan termasuk pengawasan distribusi pupuk tadi itu ada pelanggaran, pemerintah menemukan pelanggaran, ya ditindak saja, ditindak dengan tegas dengan sanksi ta'zir itu kalau dalam Islam yang membuat jera pelakunya. Gitu, Bung Anggi. Baik, jadi jika sistem yang dipakai masih sama seperti sekarang, impian untuk mencapai swasembada pangan tidak akan tercapai, Bung Yona. Ya, 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 tentu saja begitu, Bung Anggi. Tadi sudah saya sampaikan juga kan, memang sulitnya swasembada pangan dengan program food estate ini tampak jelas di depan mata. Problemnya memang problem yang sangat sistemik, Bung Anggi. Bukan sekedar teknologi yang sifatnya mikro ya, yang sifatnya teknis ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian, bukan saja. Bahkan tadi disebutkan di awal Menteri Pertanian Pak Amran kan yang baru dilantik kemarin itu bahkan juga butuh pengakuan dari organisasi pangan dunia, dari Food and Agriculture Organization, organisasi pangan dunia yang dinaungi oleh PBB itu. Jadinya ini kan sebenarnya problem global juga, bukan sekedar teknis mikro atau kebijakan di level makro semata. Sebaik strategi ekstensifikasi maupun intensifikasi pada lahan pertanian, apapun itu, dampaknya tidak signifikan selama kebijakan makroekonominya masih berkiblat pada kapitalisme global. Misalnya masih tergantung pada pasar bebas, akses modal masih berharap pada investasi asing, isu iklim yang seakan-akan menjadi permainan politik dunia, kemudian pembukaan lahan yang berpotensi pada deforestasi, terus kemudian merusak habitat, hilangnya aneka ragam hayati dan sebagainya. Jadi memang strategi pembangunannya yang harus dievaluasi secara total, Bung Anggi. Jadi bahkan dari fondasi filosofinya ya, politik pertanian dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi tadi harusnya mengacu kepada sistem Islam. Kalau dalam Islam, lahan yang luasnya berhektar-hektar itu tidak boleh dimiliki oleh swasta, apalagi swasta asing ya, dengan istilah HGU misalnya, atau istilah-istilah yang lain ya, hak guna usaha itu harusnya itu milik umat. Ya namanya milik umat ya dimiliki umat, dikembalikan untuk umat, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Bahkan dilarang juga menyewakan tanah-tanah tersebut. Tanah yang memiliki potensi produksi secara mandiri itu harus bisa lebih diproduktifkan lagi. Tidak boleh dibiarkan sampai mangkrak sehingga ditumbuhi ilalang atau semak belukar lainnya. Jadi memang pemerintah juga harus berani ya memproteksi pasar ya, terutama dalam distribusi hasil pertanian agar tidak digempur oleh serangan dari pasar bebas kapitalisme global dan sebagainya. Jadi begitu, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Semoga ini menjadi catatan untuk pemerintahan yang baru
untuk juga menerapkan strategi yang tadi telah disampaikan Bung Yona demi terciptanya swasembada pangan, bukan cuma omon-omon. Jazakallah sekali lagi Bung Yona, mudah-mudahan Bung Yona senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.